Halo guys, kali ini kita bahas tentang obeng ratchet mereknya Anex, tipenya 397D. Bagaimana fitur-fitur dan keunggulan kelemahannya kita bahas di video berikut. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe ya guys. Berikut adalah penampakan kemasan dari obeng ratchet merek Anex. Untuk mata obengnya bisa dipasang di power tools made in Japan. Switch ratchet untuk putar ke kiri atau putar ke kanan ataupun di lock di tengah. Kemasannya hanya karton sederhana dan ada plastik untuk hangernya. Ada tulisan made in Japan juga di plastik hangernya. Dan di balik kemasannya juga banyak tulisan-tulisan dalam bahasa Jepang untuk fitur-fiturnya. Model handle ball grip kita bisa memutar 1,6 kali kekuatan handle biasa. Jumlah gigi 72. Masuknya obeng cukup dalam untuk mencegah geol-geol. Di sini ada pengukuran dimensinya. Mekanisme 72 tit yang kuat dan ringan untuk diputar. Desain kuat mampu menahan 25 Nm. Desain handle yang memudahkan memutar dengan jari. Switch yang mudah dioperasikan dengan satu jari namun tetap terlindungi dari tersenggol tidak sengaja. Mata obeng masuk dalam mengurangi geol-geol. Special design obeng minus untuk terminal listrik. Bahan CRMO CRV, handle PP TPE alloy steel. Handle panjang 90 mm, mata obeng 135 mm. Ini penampakan handlenya dari bahan plastik dan dibalut oleh karet yang cukup grippy. Bagian belakang ada kodenya 397, quick ball 72 tit, Anex made in Jepang, ratcheting screwdriver. Plastik abu-abu di handlenya mengingatkan saya pada plastik obeng vessel Megadora yang sama-sama seperti ada bleberan atau lelehan cairan gitu ya. Dan ini di websitenya Anex ada penjelasannya bahwa itu adalah proses molding yang normal. Saya dulu sempat bertanya-tanya tentang handle vessel Megadora Impacta untuk bagian plastik abu-abunya ini. Kok seperti ada cetakan yang nggak rapi, nggak beraturan untuk garis-garisnya. Saya pikir dulu quality controlnya yang agak kurang. Ternyata di Anex pun juga sama dan baru terjawab di websitenya Anex ini. Warna plastik abu-abunya sama persis dengan vessel, apa dibikin di tempat yang sama ya. Saat switch di tengah posisi mengunci, obeng ratchet Anex ini bener-bener bagus ya. Spellingnya ini bener-bener nyaris gak ada. Switch ratchet ke kiri untuk posisi mengencangkan baut. Gigi ratchetingnya terasa halus. Dengan memiliki 3 pole, untuk pergerakan satu klik gigi ada 3 pole yang bergerak sekaligus. Ini agak susah merasakan pergerakan per giginya. Kira chattingnya ada di dalamnya bolnya ya. Waktu kita dorong seperti ini, bagian depan dari gagang obengnya bisa kita putar menggunakan jari. Mata obeng bawaan dengan panjang 135 cm memiliki 2 sisi. Yang pertama bagian plusnya atau lebih dikenal jis, dan bagian satunya minus yang cukup pipih untuk terminal listrik. Jadi bagian pipihnya ini cukup memanjang, memudahkan masuk ke sela-sela terminal listrik. Kita coba masukkan ke gagang obengnya, cukup firm ya, nggak mudah goyang, dan ternyata masuknya cukup dalam. Kalau kita ngelihat dari gambarnya, disarankan minimum bit yang dipakai adalah 65 mm. Keunggulannya, mata obeng yang dipegang oleh gagang obengnya cukup panjang, menyebabkan pergerakan atau goyangan mata obengnya kiri kanan menjadi sangat sedikit. Cukup firm dan cukup stabil. Pada bodi mata bitnya ada emboss, bukan printing ya, ada emboss untuk mereknya Anex dan size-nya +2 sisi kiri dan -6 sisi kanan. Ini suara pergerakan triple pole-nya setiap pergerakan 1 tit. Untuk ratchet yang menggunakan single pole untuk satu arah, kliknya terdengar jelas rata ya. Tapi karena ini ada 3 pole, jadinya seperti ada banyak gerakan. Padahal sebenarnya itu cuma muter 1 gigi. Jadi agak susah juga untuk menghitung jumlah giginya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Ini bentuk mekanismenya dengan 3 pole 72 tit. Mekanisme 3 pole ini menjadikan dia kuat ratchetingnya, minim speleng waktu di posisi lock, tapi tetap halus. Tapi halus sekali. Bagian hitam karetnya ini cukup lunak ya, dan cukup grippy, ada tulisan made in Japan. Dan pas sekali. Obengnya nggak bisa dibongkar untuk melihat mekanisme ratchetnya, jadi kita ngandalkan gambar ini untuk melihat mekanisme ratchetnya yang cukup unik. Cara megangnya cukup nyaman ya, karena bagian bolnya bisa kita tekan di bagian telapak tangan kita dan jari kita bisa bantu memutar, membuat proses memutarnya jadi cepat dengan menggunakan jari. Letak tuas pemindah arah putarnya juga mudah dijangkau dengan jari, nggak perlu pakai 2 tangan untuk pindah-pindah. Posisi tuas pemindahnya ergonomis dan mudah dijangkau, tapi tetap terjaga nggak sampai kesenggol dan kepindah nggak sengaja. Gagang ball grip yang pas dengan telapak tangan, jari yang ekonomis untuk kecepatan putar, dan grip handle yang nyaman dan ergonomis memberikan torsi final yang lebih kuat. Kita coba bandingkan dengan obeng biasa, non ratcheting. Obeng kayu KTC PD2 terasa kurang cepat ya dibanding kalau menggunakan Anex. Kita coba kencangkan ulang. Bisa cukup cepat juga, tapi cukup effort ya. Kita coba kendorkan dengan Anex. Pindah switchnya mudah dengan 1 tangan saja. Ergonomis handle ball gripnya memberikan kenyamanan untuk memberikan torsi putar. Dibandingkan dengan obeng baterai, tentu lebih cepat menggunakan obeng baterai. Dengan obeng baterai tetap bisa secara manual untuk memberikan torsi pengencangan akhir. Kita tes apakah sudah cukup kencang dan masih bisa ya. Kita coba lagi dengan KTC, sekali lagi dengan Anex. Kita coba kendorkan. Lapisan karet pada gagangnya cukup grippy. Saat friksi skrup sudah dikit, backdrag ratchet akan terasa, tapi dengan bisa diputar dengan jari, seakan ada spinning wheel untuk obeng Anex ini. Menggunakan skrup Gibson tipe plus ya, kita coba untuk grip dari mata obeng plus Anex ini. Cukup bisa ngegrip bahkan hampir 90 derajat ya. Dengan mata obeng seperti ini lebih kecil kemungkinan untuk cam out waktu memutar skrup plus. Kita coba dengan KTC PD2. Obeng KTC PD2 ini juga termasuk obeng yang baik untuk menjaga supaya kepala skrupnya nggak sampai slack atau rusak. Tapi dari pengujian sederhana ini, grip untuk obeng plus Anex lebih baik. Gigitan mata obeng ke kepala skrupnya jangan dibandingkan dengan setelah skrupnya disikat pakai impact driver ya, karena sudah ada tekanan dari impact driver. Kita coba obeng tip tops dengan mata obeng Vessel. Mata obeng murah nggak sampai 20.000, tapi performanya juga cukup baik. Vessel Megadora Impacta yang gagangnya cukup berat. Jadi ini hanya pengujian fitting mata kepala obengnya ke kepala skrupnya saja, tanpa diketok-ketok atau kena tekanan. Meskipun bobotnya cukup berat, grip untuk obeng plusnya cukup bagus.
Impresif, malah hampir tegak. Ini tegak lurusnya seperti ini. Ya, nyaris 90 derajat masih megang ya. Dan akhirnya lepas. Kita coba kembali untuk Anex 397D. Sama ya, hampir tegak juga. Kita buat tambahan. Nah, ini tegak 90 derajatnya seperti ini. Sama 90 derajat nyaris, akhirnya lepas. Kita uji kembali untuk KTC PD2. Nah, akhirnya dapat grip yang cukup bagus. Miring bisa, meskipun masih lebih oke untuk Anex. Nah, ini magnetnya saya geser turun ya, biar nggak disangka yang nahan magnetnya. Kita coba dulu. Ya, mata obeng angin Vessel cukup bagus juga. Itu mengapa mata obeng bawaan tip top saya ganti dengan obeng Vessel. Kita uji kembali Anex 397D untuk mata obeng plusnya. Jadi mata obeng plus dari Anex ini termasuk lebih bagus dari KTC PD2. Mata obengnya kepegang dengan firm pada gagangnya, itu karena masuknya ke dalam gagang sekitar 65 mm. Lubang pemegang yang cukup panjang, kita nggak bisa pakai obeng-obeng yang kecil. Ini obeng tanggung saja, sisa kepalanya saja yang keluar. Masih bisa dipakai seperti obeng stabil. Ini contoh lain untuk mata obeng yang cukup panjang tapi pipih. Ya, masih bisa kepake ya, meskipun berkurang panjangnya. Masih kompatibel untuk obeng yang tipe-tipe panjang seperti ini. Yang putih obeng Anex, yang coklat bawaan tip top fix. Sama-sama ada dua ujung plus dan minusnya. Obeng Anex sedikit lebih panjang daripada tip top fix. Tidak ada perbedaan setelah kepasang, hanya sedikit beda panjang saja. Yang membedakan adalah kualitas ujung matanya. Baik mata plusnya atau minusnya itu lebih bagus punya Anex. Mata minus Anex lebih pipih panjang, memudahkan untuk masuk ke celah-celah terminal bila perlu penekanan. Terlihat yang kiri sudah pipih sejak di pangkalnya sebelum makin memipih di ujung, sedangkan untuk obeng tip top fix ini langsung mengerucut mengecil. Tujuan mata obeng tip top fix ini biar bisa masuk ke quick connect-nya dari obeng tip top ya. Tapi sisi negatifnya membuat putaran obeng mudah keluar dari kepala sekrupnya. Pernah saya bahas juga di video tentang mata-mata obeng. Selain menggunakan mata bit bawaannya, untuk obeng Anex ini kita juga bisa menggunakan extension. Dengan begitu kita bisa menggunakan obeng-obeng yang mata bitnya kecil-kecil untuk digunakan pada screwdriver Anex. Jangan sekali-kali memasang mata bit yang pendek ke dalam Anex karena akan susah untuk dikeluarkan. Ini bagian dalam dari obeng Anex untuk memegang mata bitnya ya. Sangat pres dan presisi. Saya sempat maksa punya JTC masuk ke sini untuk extensionnya dan ternyata merusak. Jadi hati-hati untuk menggunakan extension untuk obeng Anex ini. Kalau sudah terlalu press jangan dipaksa masuk. Nah, ini kondisi waktu barunya ya. Sekarang punya saya sudah agak rusak sehingga saya agak cat bagian obeng Anex ini biar bisa nggak mudah lepas. Panjang total 19 cm. Panjang mata bit 13,5 cm. Ball grip belakang diameter 41 cm, panjang ball grip 3,78 cm, kalau sampai switchnya 4,7 cm. Kalau panjang keseluruhan sampai dengan spinner fingernya 9,4 cm. Untuk bagian finger spinnernya sendiri 4,3 cm. Ini pengukuran kalau dari website atau di kemasan.
Bobotnya berikut mata obeng 124 gram. Lebih berat 24 gram dari KTC PD2 yang bobotnya 100 gram. 87 gram lebih ringan dibanding Vessel Megadora Impacta PH3, tapi hanya 13 gram lebih ringan dari yang PH2. Lebih ringan 70 gram dibanding Tip Top Fix. Gear ratchetingnya sangat halus, pemindahan switchnya juga mudah dengan satu jari, dan saat posisi lock ini benar-benar playnya hampir nggak ada, jadi benar-benar nggak goyang ini. Ya karena polnya ada 3 pasang ya, menyebabkan dia benar-benar firm tapi tetap kuat. Ditambah pegangan mata bitnya yang mencapai 4 cm, memang jadi dalam tapi menjadi kuat, nggak mudah goyang. Pada polnya ada indentasi untuk jari, dan bentuk polnya sendiri benar-benar enak di telapak tangan. Dan jarinya juga ergonomis pas di finger bagian karetnya. Saya dulu pernah punya obeng ratchet dan protol di bagian ratchetnya ya, karena kurang kuat. Makanya saya agak ragu menggunakan obeng ratchet, tapi Anex ini menyebutkan 25 Nm kekuatannya. Ini saya ukur, saya cuma mampu memutar 4,5 Nm menggunakan Anex yang gripnya enak. Tapi begitu menggunakan KTC PD2 kurang nyaman ya untuk mengapply tenaga torsi yang lebih besar. Vessel Megadora PH2 saya bisa juga 4,5. Untuk yang PH3 saya bisa apply lebih besar ya, 5 Nm lebih, karena gagangnya lebih besar daripada yang PH2. Kita coba lagi Anex menggunakan satu tangan saja untuk memutar. Saya ukur torsinya bisa sampai 4,5 Nm. Bentuk gripnya yang membuat enak untuk Anex. Dibandingkan KTC PD2, saya nggak bisa mengukur tekanan atau putaran dengan satu tangan. Dengan 2 tangan baru saya bisa memberikan tenaga torsi yang serupa dengan Anex. Jadi gagang ball grip Anex ini merupakan nilai plus memang. Kita coba di media kayu dengan berbagai macam ukuran skrup ya. Saya ingin mendapatkan feel-nya apa sih sebenarnya enaknya menggunakan obeng ratcheting dibanding obeng biasa. Berbeda dengan memutar baut mur ya. Kalau non ratcheting kita harus lepas pasang mata sok atau mata kunciringnya dari kepala hexa. Sedangkan kalau skrup kita pakai obeng biasa pun juga gak perlu lepas pasang mata obeng dari kepala skrupnya kan. Makanya saya agak ragu, kalau nggak bisa dibilang skeptis ya, tentang enaknya penggunaan obeng ratchet. Makanya ini saya coba aja biar saya merasakan langsung. Makanya ini obeng ratchet sudah saya pakai beberapa bulan sebelum saya review, supaya saya tahu persis gimana feelnya. Atau untuk kecepatan saya sudah punya obeng baterai yang putarannya cepat dan nyaman ya. Sedangkan untuk kekuatan saya gunakan obeng biasa. Jadi apa keunggulannya obeng ratcheting? Dan karena memang tools ini kalau kita nggak ngerasakan sendiri kadang kurang bisa mengerti apa bedanya. Makanya saya putuskan cari obeng yang cukup berkualitas dan enak dipakai, tapi tetap kuat selain jumlah titnya banyak. Dan memang yang saya rasakan menggunakan obeng Anex ini dengan model gagang ball grip memberikan grip yang ergonomis untuk memutar torsi yang cukup besar, dan juga dengan fingertip jari yang bisa diputar itu memberikan solusi saat backdragsnya sudah terlalu besar dibanding dengan friksi dari skrup, sehingga pemutaran cepat menggunakan jari bisa saya lakukan. Tapi saya juga nggak ragu soal kekuatannya, dan apply torsi menggunakan model gagang ball grip ini sangat nyaman sekali. Di antara ketiga obeng yang saya tes ini memang untuk KTC PD2 yang gagangnya kurang besar ya, jadi kurang pas di tangan kayaknya. Sedangkan untuk Vessel ini terutama yang PH3 itu gagangnya besar, benar-benar enak untuk memberikan torsi yang cukup besar. Untuk Anex sendiri untuk gagang model ball gripnya enak untuk memberikan tekanan maju seperti ini sambil memutar. Tekanan maju dengan telapak tangan menjaga mata obeng cam out dari skrupnya, jadi nggak merusak mata skrup ataupun mata obengnya. Dan sambil melakukan gerakan tekanan kita bisa melakukan gerakan putaran, baik dengan fungsi ratcheting fingernya ataupun ratcheting telapak tangannya, tergantung torsi yang mau kita apply. Didukung dengan mata obeng yang bagus, merubah pandangan awal saya tentang obeng ratcheting yang saya rasa nggak terlalu berguna. Tapi dari pengalaman punya ini dan saya coba beberapa kali, saya coba pastikan seperti apa sih beda feelnya
menggunakan obeng ratchet dan obeng non ratchet. Sekarang saya lebih suka menggunakan obeng ratchet annex dibanding obeng KTC PD2. Memang dari segi kecepatan putarnya tetap nggak akan menang daripada obeng cordless baterai ini. Obeng cordless baterai ini didukung dengan pemutaran manual, itu cukup membantu untuk break free awal ataupun pengencangan akhir. Dan setelah kendor kita bisa menggunakan kekuatan motor listriknya untuk mempercepat proses pelepasan atau pemasangan sekrup. Tapi namanya media kerja yang beragam, ada kalanya nemu juga sekrup-sekrup yang bahkan setelah di break free pun tetap seret ya. Putar dengan torsi yang cukup besar secara manual dengan obeng cordless ini kadang menimbulkan rasa ragu apakah internal dari cordless screwdrivernya ini cukup kuat. Sehingga di kondisi seperti itu saya switch ke obeng manual. Tapi dengan menggunakan obeng annex ini seakan-akan based on the bolt work ya. Jadi untuk kecepatan dia moderat, untuk kekuatan dia bisa diandalkan. Sekarang annex ratcheting screwdriver ini menjadi obeng favorit yang selalu saya ambil untuk setiap pekerjaan. Pengecualian yang saya lakukan kalau saya harus betulin pompa air atau tanon air yang mungkin obengnya akan banyak kena air. Karena kalau saya lihat sih untuk mekanismenya nggak benar-benar sealed, sehingga air bisa masuk ke mekanismenya dan mungkin akan menyebabkan karat di internalnya. Dengan model gagang seperti KTC PD2 ini kalau saya harus melakukan penekanan sambil memutar, ada kalanya mungkin kurang grip karena telapak tangan kurang bisa nekan dan gripnya memang lama-lama terasa licin. Kita coba kembali menggunakan obeng annex dengan ball grip yang telapak tangan bisa nekan bagian pangkal, sedangkan jari bisa memutar bagian finger spinnernya. Dan saat posisi tangan sudah nggak enak, kita bisa putar balik menggunakan fungsi ratchetingnya untuk mendapatkan posisi tangan yang lebih ergonomis. Ini kebetulan skrupnya PH3 ya, sedangkan mata obeng yang saya pakai PH2, makanya sering cam out atau slip ya kedengaran dari bunyinya. Nah ini menggunakan vessel Megadora PH3 yang benar-benar pas, tentu saja nggak akan slip. Kita pakai Megadora yang PH2 pun bisa slip atau cam out karena memang bukan peruntukannya. Kita coba obeng KTC dengan dua tangan, satu tangan menekan dan satu tangan memutar, itu masih lebih mendingan ya. Tapi tetap masih kerasa cam outnya atau slipnya. Sekarang kita coba menggunakan annex, ya masih cam out ya. Coba kita tekan menggunakan dua tangan. Ya masih bisa-bisa saja kalau memang mau kita paksakan, tapi ini yang lebih tepat menggunakan obeng PH3. Nah ini contoh menggunakan obeng cordless saat dia sudah keras. Kita bisa saja menggunakan secara manual putarnya. Tapi kalau sudah sekencang ini saya pun ragu apakah internalnya bisa tahan apa enggak. Terutama gagang plastik yang menahan gearboxnya ya. Jadi bukan cuma soal bersih gearboxnya, tapi juga gagang plastiknya. Jadi kita mesti kira-kira juga dengan kekuatannya, asalkan bisa kita break free secara manual dan selanjutnya dilanjut dengan kecepatan putar dari cordlessnya. Tentu sangat nyaman sekali menggunakan obeng cordless. Selain itu juga tentu mempercepat pekerjaan kita, apalagi kalau banyak skrup-skrup panjangnya. Obeng manual memberikan kenyamanan dan rasa tenang tentang kekuatannya, tapi kalau sudah banyak skrup yang kita kerjakan cukup capek juga. Obeng cordless mempercepat pekerjaan tapi ada keterbatasan tenaga. Obeng ratcheting ini berada di tengah-tengahnya, terutama kalau kekuatannya bisa diandalkan seperti annex ini. Jadi saya sangat puas ya dengan obeng ratcheting annex ini. Menjadi obeng pilihan utama yang saya ambil dulu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Pengecualian kalau saya harus mengerjakan yang banyak main dengan air, yang mungkin berisiko kemasukan air ke mekanisme ratchetnya. Baru kalau tipe pekerjaan seperti itu saya pakai KTC PD2. Tapi kalau sampai diketok-ketok, tentu KTC PD2 dengan tang true-nya itu lebih superior daripada annex ratcheting. Karena screwdriver ratchet annex ini tidak didesain untuk dipukul dengan palu. Jadi seperti itu, untuk switching juga mudah ya, dan nyaman sekali menggunakan annex ini untuk pengoperasian satu tangan. Cocok untuk posisi-posisi yang mungkin tangan kita agak
kesulitan untuk banyak bergerak, sehingga hanya satu tangan saja yang mungkin cukup atau muat di space-nya. Tentu pengoperasian satu tangan ini membuat pekerjaan lebih nyaman. Finger spinnernya juga memberikan kenyamanan dan kecepatan putar. Kalau kecepatan putar tentu cordless lebih oke ya, karena dia mengandalkan kecepatan motor yang lebih cepat. Nah, ini contoh kasus kita coba melepas sekrup-sekrup yang mungkin panjangnya sekitar 6 cm dari peti kayu ini. Kalau pas sekrupnya nggak ada kendala di seretnya, paling nyaman adalah menggunakan obeng cordless seperti ini. Kalau agak seret diputar manual dulu, selanjutnya tinggal tekan dan pencet saja. Kita tinggal tunggu motornya bergerak sesuai RPM. Nah, ini contoh kasus sekrup yang ada kalanya bandel, sehingga saya coba putar secara manual, lanjut dengan kekuatan motor masih belum bisa juga. Akhirnya kalau case-case seperti ini kita akan beralih ke obeng biasa, tapi karena sudah ada obeng ratcheting annex, kita bisa beralih ke obeng ratcheting annex. Torsi dapat, kecepatan ya tengah-tengah. Demikian review kelebihan dan kelemahan dari obeng ratcheting annex 397D. Demikian, terima kasih. Tinggalkan komen, like, share, dan subscribe.